Ada kalanya kamu merasa dekat dengannya, tapi ada saat-saat dia terasa jauh. Di sanalah muncul pertanyaan yang tak bisa kamu abaikan. Apakah hanya aku, atau ada orang lain di balik semua ini? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apakah ada orang lain selain kamu? Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kamu mengajukan pertanyaan, apakah ada orang lain selain aku? Jawaban yang muncul pun tidak dapat disampaikan secara sederhana atau hitam putih. Karena kenyataannya situasi yang sedang dihadapi dan kondisi emosional serta psikologis dari orang tersebut jauh lebih kompleks dan penuh dengan lapisan-lapisan makna yang saling terkait, saling melengkapi, dan saling memengaruhi satu sama lain dalam konteks kehidupan dan perjalanan spiritualnya. Kartu-kartu tersebut secara kolektif mengungkapkan bahwa di balik kehadiran orang lain yang mungkin saja hadir di kehidupan orang ini, ada bayangan dari masa lalu yang belum sepenuhnya pergi dan meninggalkan jejak yang cukup dalam serta sulit dilupakan. Karena jejak tersebut membekas di dalam hati dan pikirannya, serta masih memengaruhi cara dia memandang dan menjalani hidupnya saat ini. Lebih dari itu, ada ruang dalam dirinya yang masih berusaha diisi kembali, mencoba menyusun ulang bagian-bagian kehidupannya yang dulu sempat hancur atau terguncang akibat kehilangan. Berakhirnya sebuah hubungan, atau pengalaman-pengalaman pahit yang meninggalkan luka dan trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Sehingga proses pemulihan dan penyembuhan itu pun masih berlangsung dan belum mencapai titik akhir yang pasti. Salah satu kartu yang sangat penting dan bermakna dalam konteks ini adalah kartu Death, yang secara simbolis menunjukkan bahwa satu bab yang sangat penting dan penuh makna dalam perjalanan hidupnya telah berakhir secara fisik maupun emosional, dan meskipun secara nyata hubungan itu sudah berakhir dan tidak lagi aktif, namun secara batin dan perasaan, jejak-jejak dari masa lalu tersebut tetap melekat dan meninggalkan bekas yang cukup mendalam, sehingga proses penerimaan, penyesuaian, dan penyembuhan dari luka yang ditinggalkannya itu masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai. Ini menunjukkan bahwa meskipun satu bagian dari kehidupannya sudah selesai dan tertutup rapat, ruang kosong yang tersisa di dalam diri dan jiwanya masih belum sepenuhnya terisi dan diisi dengan hal-hal baru yang positif dan membangun. Karena luka dan bayang-bayang dari masa lalu itu masih membayangi dan mempengaruhi cara dia memandang dunia dan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, proses penerimaan dan pengikatan terhadap kenyataan bahwa sesuatu harus berakhir demi kebaikan dan pertumbuhan pribadi menjadi sangat penting. Dan dia sedang belajar untuk melepaskan dan meninggalkan apa yang sudah tidak lagi relevan dan memberi manfaat, serta berusaha membuka diri terhadap peluang-peluang baru yang mungkin muncul di masa depan. Dalam perjalanan pencarian makna tersebut, muncul pula rangkaian kartu seperti Page of Wands, Knight of Wands, dan King of Wands yang secara kolektif menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sedang berada dalam fase eksplorasi dan pencarian arah hidup yang baru, berusaha mengeksplorasi kembali dunianya, dan di saat yang sama menunjukkan energi yang besar, semangat yang membara, serta daya tarik yang cukup kuat sehingga mampu menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Ia tampak seperti seseorang yang ingin bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan sisi beraninya, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, serta membuktikan bahwa ia masih mampu meraih dan menaklukkan tantangan-tantangan baru yang datang. Ia menunjukkan bahwa di dalam dirinya terdapat semangat membara dan keinginan untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Bahwa meskipun mengalami masa sulit dan penuh ketidakpastian, ia tetap bersemangat untuk melangkah maju dan memulai lembaran baru yang penuh harapan dan peluang. Akan tetapi, jika kita cermati dengan lebih seksama, meskipun tampak penuh semangat dan penuh energi,
Sesungguhnya sisi hati dan emosionalnya belum sepenuhnya stabil dan matang. Karena kemungkinan besar ia masih membuka komunikasi dan mengenal orang baru. Mencoba membangun koneksi dan memahami apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan dari sebuah hubungan, namun semua usaha tersebut lebih bersifat sebagai proses eksplorasi, percobaan, dan pengujian terhadap apa yang cocok dan cocok untuk dirinya. Bukan karena ia sudah menemukan jawaban pasti dan solusi yang benar-benar memuaskan. Segala usaha dan langkah yang dia lakukan itu lebih kepada proses belajar dan pencarian makna hidup, serta untuk menemukan kembali apa yang bisa membuatnya merasa utuh dan bahagia, dan bukan semata-mata untuk mencari pasangan atau hubungan yang bersifat formal. Di sisi lain, muncul juga kartu The Devil yang mengindikasikan bahwa ada ketertarikan fisik, godaan, atau bahkan keterikatan yang belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari seseorang yang mungkin saja dari masa lalu, atau dalam situasi saat ini, dan yang belum mampu diatasi atau dilepaskan secara total, karena faktor kebiasaan, kenyamanan lama, ataupun kenangan yang sangat kuat dan berakar dalam sehingga masih mengikat emosional dan mentalnya secara cukup dalam. Sulit untuk dia lepaskan dan move on. Keterikatan ini bukanlah cinta yang sehat dan penuh kedalaman, melainkan semacam ikatan yang terbentuk karena kebiasaan, kenyamanan yang sudah lama terjalin, atau kenangan-kenangan yang sangat kuat dan sulit dilupakan, sehingga menghambat proses pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua keterikatan harus dipandang sebagai sesuatu yang harus dilepaskan secara instan, tetapi lebih kepada keberadaan sesuatu yang membuatnya sulit untuk melepaskan dan melangkah maju secara penuh dan menyeluruh. Di balik itu semua, muncul juga kartu Strength yang menunjukkan bahwa di dalam dirinya sebenarnya terdapat kekuatan dan keberanian untuk menahan diri, menjaga emosinya agar tidak terjebak dalam pola lama yang merusak, dan berusaha menjaga kestabilan batin agar tetap kokoh menghadapi godaan, tekanan, dan ketidakpastian yang sedang dihadapinya. Ia berusaha menahan dorongan dan keinginan untuk kembali ke kebiasaan lama, untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan yang menggoda dan dapat merusak kestabilan emosionalnya, serta berusaha menjaga agar dirinya tetap berada dalam kendali dan tidak terbawa arus suasana hati yang tidak menentu. Ini menunjukkan bahwa di balik keraguan dan godaan yang ada, dia sebenarnya cukup sadar akan pentingnya kekuatan dan ketenangan batin, serta berupaya keras agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu ketenangannya. Selanjutnya, muncul pula kartu Three of Pentacles, Ten of Pentacles, dan Six of Pentacles, yang secara kolektif menunjukkan bahwa secara dalam dan spiritual, dia sangat mendambakan dan menargetkan sebuah hubungan yang mampu dibangun secara kokoh, berkelanjutan, dan penuh makna. Sebuah hubungan yang saling mendukung, saling memperkuat, dan memiliki visi, jangka panjang yang jelas dan nyata, sehingga mampu menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan penuh keberhasilan di masa depan. Ia tidak sedang mencari cinta yang bersifat sesaat, atau hubungan yang hanya bersifat sementara dan mudah hilang begitu saja, tetapi lebih kepada sesuatu yang stabil dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup, serta mampu menjadi pijakan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dalam konteks ini, jika saat ini ada orang lain di sekitarnya, kemungkinan besar hubungan tersebut masih dalam tahap awal, belum mencapai tingkat yang serius dan dewasa, melainkan lebih kepada proses saling mengenal, membangun kepercayaan, dan menguatkan komunikasi agar nantinya bisa berkembang, menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Hati dan pikirannya tampaknya lebih tertuju dan fokus pada pencarian sosok yang bisa diajak bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam menjalani rencana, harapan, dan impian bersama, sehingga ia menginginkan hubungan yang mampu memberikan stabilitas, keberlanjutan, dan kedewasaan. Akhirnya muncul kartu The Fool yang menunjukkan bahwa saat ini orang tersebut sedang berada di sebuah titik awal perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, di mana ia berdiri di tepi sebuah langkah besar yang mungkin membawa perubahan besar dan signifikan dalam hidupnya.
Ia belum tahu pasti kemana dan dengan siapa ia akan melangkah, dan semua itu masih dalam tahap pencarian, penyesuaian, dan pemahaman diri yang mendalam. Meski demikian, satu hal yang pasti adalah bahwa dia tidak ingin mengulangi dan mengulangi lagi semua kesalahan dan pola-pola lama yang pernah membuatnya terluka, kecewa, dan merasa kehilangan makna. Ia berkeinginan untuk bebas dari beban dan bayang-bayang masa lalu yang mengikat dan membelenggu, tetapi di saat yang sama, ia masih merasakan keraguan dan ketidakpastian yang cukup besar dalam memutuskan langkah berikutnya. Karena setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi dan dampak yang besar terhadap jalannya kehidupannya ke depan. Ini adalah fase yang sangat rentan dan penuh ketidakpastian, di mana dia harus berhati-hati dalam memilih jalan dan keputusan yang akan diambil, karena setiap pilihan dan langkah akan menentukan arah perjalanan hidupnya di masa mendatang. Dalam fase ini, dia dihadapkan pada pilihan penting. Apakah akan membuka hati dan memberi kesempatan pada cinta yang tulus dan sehat, yang mampu membawanya menuju kebahagiaan dan kedamaian batin, atau malah kembali ke pola lama yang sudah terbukti tidak sehat dan tidak membahagiakan? Meskipun pola itu terasa nyaman dan penuh keakraban karena sudah terbiasa dan familiar. Jika kita melihat dari gambaran keseluruhan dan makna mendalam dari rangkaian kartu yang muncul, maka jawaban yang paling realistis dan jujur adalah bahwa mungkin ada bayangan atau kehadiran orang lain yang sebatas ringan, yang belum cukup dalam dan belum mampu menetap, dan mengisi ruang hati yang sebenarnya masih penuh keraguan dan ketidakpastian. Saat ini ia sedang menimbang, belajar, dan mencoba memahami arti dari sebuah koneksi yang sebenarnya, serta apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari sebuah hubungan yang sehat dan penuh makna, agar mampu membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberlanjutan dalam kehidupannya. Kamu, sebagai seseorang yang mungkin mulai masuk ke dalam proses pencarian dan pemahaman tersebut, bisa menjadi bagian dari proses itu jika kamu bersabar, tidak memaksa dan tetap menjadi dirimu yang tulus, jujur, serta penuh kepercayaan diri dan ketulusan hati. Karena pada akhirnya, dia sedang dalam perjalanan menuju pemahaman diri dan hati yang lebih dalam, dan kamu memiliki peluang untuk menjadi salah satu orang yang membantunya menemukan kembali apa yang selama ini dia cari dan butuhkan, baik itu dalam bentuk kehadiranmu, perhatianmu, maupun sikapmu yang penuh kejujuran dan ketulusan. Dengan begitu, proses ini tidak hanya akan membantu dia menyembuhkan luka-lukanya dan menemukan arah baru dalam hidupnya, tetapi juga membuka peluang dan jalan bagi hubungan yang lebih dewasa, matang, dan berkelanjutan di masa depan, yang didasari oleh saling pengertian, kekuatan bersama, dan komitmen yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.